Banyak di antara kita, para orang tua, yang takut melihat anaknya mengalami kegagalan ataupun mengatasi kesulitan masalahnya. Sehingga seringkali orang tua ikut campur dalam setiap masalah atau rintangan yang dihadapi anaknya. Apakah benar demikian? Atau apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua? Mari kita belajar bersama dalam episode Love Your Child kali ini. Hoppers, seringkali kegagalan dialami oleh manusia, bukan hanya oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Bagaimana cara orang tua membantu anak-anak bangkit dari kegagalan? Kali ini kita akan bertanya kepada para anak-anak yang merasa pernah mengalami kegagalan. Apakah kamu pernah mengalami kegagalan? Tentu saja saya pernah mengalami kegagalan. Contohnya pada saat pertandingan karate, saya pernah gagal. Di situ saya gagal mendapatkan juara 1. Di situ saya dapatnya juara 2. Ya, pernah. Waktu classmate melawan sekolah lain di pas SMP. Pernah. Jadi, kegagalan yang aku alami waktu itu saat aku masih SMP, aku kelas 8. Di situ nilai aku benar-benar down, semuanya turun dan aku tentunya kecewa banget. Pernah saat saya berkompetisi lawan sekolah lain, saya kalah. Apa yang kamu lakukan untuk semangat kembali setelah mengalami kegagalan? Yang pertama itu berdoa, terus yang kedua bercerita kepada teman. Aku coba buat berdoa, minta pertolongan Tuhan, terus mulai coba-coba untuk belajar lagi walau tadinya ya males. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa bangkit dari kegagalan itu. Lebih giat untuk berlatih lagi. Di situ saya ingat perjuangan saya sampai sejauh itu, dan saya kuatkan diri saya untuk terus latihan untuk mendapat proses yang terbaik. Apakah orang tua terlibat dalam proses kamu semangat kembali? Tidak. Iya, karena orang tua saya yang menyemangati saya. Tentu saja orang tua saya sebagai motivator saya untuk lebih semangat. Ya, karena orang tua saya selalu menyemangatkan saya. Apa yang diajarkan orang tua untuk bangkit dari kegagalan? Untuk selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Orang tua saya bilang kalau kamu sejauh ini itu tentunya pasti pertolongan Tuhan, jadi kamu harus terus berusaha apapun yang terjadi. Tetap semangat dan jangan menyerah. Untuk selalu mengandalkan Tuhan, jangan hanya diri sendiri. Nah, itu dia Hoppers, jawaban dari anak-anak tentang kegagalan dan pengalaman mereka dengan orang tua. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dengan Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan saat ini seperti biasa kita punya satu topik penting yang akan kita bahas bersama narasumber kita. Topik kita kali ini adalah mengajari anak menghadapi rintangan dan bangkit dari kegagalan. Dan sudah hadir saat ini di studio narasumber kita Ibu Gilberta Mahanani, MPSI PSI. Halo Ibu Gilby, halo, apa kabar? Kabar baik, gimana kabarnya? Ketemu lagi ya kita kali ini di episode yang lainnya. Bagaimana Ibu hari-harinya? Aman? Aman, menyenangkan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan gini ya Bu ya, di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa kita pungkiri ya bahwa selalu aja ada masalah, selalu aja ada rintangan yang dihadapi. Bahkan tidak terlepas dari masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Bahkan anak-anak kecil pun bisa memiliki masalahnya masing-masing ya Bu ya. Jadi kira-kira masalah-masalah apa itu yang bisa dimiliki oleh anak-anak dan juga
sejak umur berapa anak-anak ini bisa merasakan ada masalah gitu? Baik, sebenarnya dari usia sedini mungkin ya anak-anak tuh punya masalah seperti misalnya kehilangan mainannya atau sekedar nggak mau sekolah gitu ya. Apalagi sekarang udah mulai masuk sekolah ya. Jadi sebenarnya banyak sekali juga masalah yang tidak bisa dihindari untuk anak gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua juga perlu memahami ya, gitu aja kok masalah, gitu aja kok masalah gitu ya. Jadi kita perlu memahami mereka juga. Jadi karena dari sedini mungkin mereka sudah menyadari bahwa ini sulit gitu ya, ini perlu bantuan dari orang lain. Jadi mereka merasa tidak nyaman gitu ya, itu juga merupakan bagian dari masalah mereka. Betul. Dan seringkali orang tua ini Bu, mereka itu suka gemes gitu. Kayak misalnya dia nggak mau, kalau mau bangun sekolah nih gitu. Terus habis itu mau mandi, kok mandinya lama aja, udah saya bantuin deh selesaiin. Terus misalnya dia mau cari bukunya, mama aku mau buku aku mau siapin, aku nggak tahu di mana, buku ini di mana sih ma gitu. Jadi seringkali orang tua itu sudah mengambil bagian gitu ya Bu ya untuk membantu menyelesaikan masalah anak. Tapi sebenarnya apa sih peran orang tua supaya menolong anak-anak ini bisa tangguh menghadapi masalah-masalah walaupun masalah kecil? Iya, baik. Jadi memang masalah yang utama biasanya dihadapi anak itu ketika mereka menghadapinya dengan perasaan yang gak enak gitu ya. Jadi entah itu mereka sedih, kecewa, marah gitu ya. Itu mereka lebih tidak bisa mengambil tindakan gitu ya, atau bisa berpikir dengan lebih jernih gitu ya. Jadi kalau kita mungkin orang sudah dewasa, ya udahlah sedih-sedih sedikit tapi kita bisa paksakan gitu ya. Tapi kalau mereka tuh masih sulit gitu membedakan itu. Kemudian ketika melibatkan ada rencana atau rancangan jangka panjang gitu. Jadi yang mungkin nggak panjang-panjang sampai berapa tahun gitu ya. Tapi dalam sehari ke depan atau dalam dari pagi sampai malam itu kadang-kadang mereka belum bisa membayangkan itu bisa terjadi atau bagaimana manajemen waktunya atau apa gitu. Nah itu mereka belum ada. Nah ketika dua hal itu mungkin kita orang tua bisa berperan lebih gitu ya untuk memberitahu atau juga membantu gitu ya dengan actionnya gitu. Oh baiknya seperti ini. Mama bantu ya gitu ya. Atau kita minta bantuan dari papa ya gitu. Jadi diajak memang anaknya bahwa ini perlu bantuan dari orang lain. Dan itu gak apa-apa karena mereka memang punya kapasitas yang belum seperti orang dewasa. Kalau tadi kita bahas mungkin masih anak-anak yang usia dini. Kalau untuk anak-anak yang lebih besar sedikit itu Bu, apakah juga ada masalah-masalah yang bisa mereka hadapi? Iya tentunya ada ya tadi ya. Jadi intinya kalau sama anak-anak itu mereka tadi pengelolaan perasaannya itu masih sulit sekali gitu ya. Jadi pun misalnya sudah remaja gitu ya, jadi usia berapa SMP gitu ya, itu kan juga anak-anak ya. Nah itu mereka masih sulit. Jadi kalau mereka lagi kesel, lagi galau gitu ya, itu mereka bisa berlarut-larut dan lebih lama untuk menyelesaikan masalah begitu. Jadi kembali lagi kalau kita lihat memang sudah melibatkan perasaan yang nggak enak gitu ya, kita perlu berperan dulu supaya si perasaan ini lebih enak sedikit gitu ya, baru nanti kita sama-sama mencari solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Ya kita masih terus membahas ya Bu ya soal masalah-masalah di antara anak kita, mulai dari kecil, remaja bahkan ya kita juga sebagai orang dewasa banyak masalah ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan bahas lagi setelah jeda yang satu ini. Terima kasih masih bersama dengan kami Love Your Child. Kita masih membahas soal mengajari anak untuk menghadapi rintangan dan bangkit dari kegagalan. Dan saat ini kami tidak hanya berdua, kita ada kedatangan tamu di studio dan kita akan sapa. Beliau adalah Ibu Anita Asa selaku Kepala Sekolah Perguruan Advent Menteng Jakarta Pusat. Halo Ibu Anita, halo, apa kabar? Baik. Terima kasih ya Bu sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami di studio saat ini. Ibu Anita adalah selaku tenaga pendidik ya Bu ya, kepala sekolah dan juga bisa Ibu jelaskan atau perkenalkan secara singkat kesibukan sehari-harinya? Iya. Saya Anita Asa, tadi sudah diperkenalkan ya. Iya. Jadi sudah diperkenalkan kesibukan saya sehari-hari selain mengajar, juga saya sebagai ibu rumah tangga tentunya di rumah. Nah, saya mempunyai anak yang sudah dewasa, seperti itu Ibu. Berapa anaknya Bu? Anaknya satu orang ya. Dan tentunya kalau sudah dewasa Bu, kita kan membahas nih, anak-anak ini menghadapi rintangan. Boleh Ibu berbagi sedikit kepada kami bagaimana ketika Ibu menolong anak ini pada waktu mereka beranjak dewasa mungkin dalam mereka menghadapi rintangan ataupun bangkit dari kegagalan. Pasti ada ya Bu? Ya, pasti ada ya. Setiap anak
pasti mempunyai kegagalan. Nah, bagaimana kita di sini, saya selaku orang tua ya, supaya mereka bisa menghadapi kegagalan dengan baik, itu adalah kita harus memberikan motivasi kepada mereka bahwasanya hidup ini tidak selamanya mulus, ya. Pasti hidup ini ada juga gagal. Nah, kita harus membuat sesuatu kepada mereka bahwa gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, seperti itu. Dengan kita gagal, berarti keberhasilan itu akan datang dengan sendirinya. Ataupun itu secara langsung, ataupun secara tidak langsung. Jadi itu berproses ya, di dalam kehidupan anak ini sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, di sekolah, di gereja mungkin, di dalam masyarakat, pasti mereka mempunyai kegagalan-kegagalan kecil ataupun besar. Kegagalan anak-anak ini pasti pernah mereka rasakan. Iya, kalau misalnya dari pengalaman Ibu nih, contoh-contoh masalah apa atau kegagalan apa gitu misalnya yang pernah mereka hadapi? Nah, kalau di sekolah, kegagalan yang pernah mereka hadapi biasanya mereka kalau mendapatkan nilai jelek ya. Mereka pasti rasa kecewa sekali. Jadi kadang-kadang kekecewaan mereka itu mereka luapkan juga, misalnya diluapkan apa ya, dalam bentuk-bentuk apa, mereka diem, mereka murung, bahkan ada yang nangis ya, ada yang nangis mereka atau menyendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini kita perlu dekati. Pada masa mereka gagal ya, merasakan kegagalan, kita sebagai ibu, sebagai teman, bisa sebagai sahabat, bahkan juga di situ kadang kita sebagai musuh bagi mereka. Nah, ini jadi walaupun seperti itu kita tanamkan nilai-nilai yang baik kepada mereka dan kita tetap memberikan mereka semangat. Bahwasanya sekali waktu kamu pasti bisa. Nah, itu harus kita tanamkan kepada anak-anak. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang gagal sedikit udah lain-lain yang diceritakan kan, lain-lain yang dibuat. Nah, tetapi kita tentunya punya satu fondasi ya di dalam kehidupan mereka. Kalau kita di sekolah Advent, nah tentunya atau di sekolah Kristen yang lainnya, fondasinya itu adalah dekat sama Tuhan. Nah itu ya, dekat sama Tuhan. Kalaupun kita dekat sama Tuhan, pasti kegagalan itu bisa kita apa? Bisa kita atasi dengan baik. Jadi mereka nggak perlu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama mereka harus dekat sama Tuhan. Wah, terima kasih ya sharingnya Ibu Anita. Jadi kita lihat peran orang tua maupun peran tenaga pendidik itu sangat penting ya Bu ya. Baik dalam segala aspek. Bagaimana dengan Ibu Gilby, boleh jelaskan lagi peran orang tua khususnya untuk anak-anak yang lebih dewasa ya Bu ya, untuk masuk remaja, mungkin ya Bu ya, kepala sekolah SMP Bu ya. Bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi makasih juga Bu Anita ya sudah sharing bagaimana kesehariannya menghadapi adik-adik atau anak-anak kita ini ya di sekolah. Jadi memang sebenarnya ketika anak-anak menghadapi rintangan atau masalah, kita perlu juga menarik lagi lebih ke belakang gitu ya. Kita perlu lihat bagaimana karakter mereka gitu. Jadi yang perlu kita tanamkan atau mulai lakukan dari sekarang adalah membangun karakter mereka menjadi lebih tangguh gitu. Jadi bagaimana lebih tangguh? Tentunya mereka lebih percaya diri dulu gitu. Jadi kita tanamkan bahwa mereka itu bisa, mereka itu mampu menghadapi gitu ya. Ditambah lagi tadi dengan karakter dekat dengan Tuhan gitu ya. Dekat dengan Tuhan akan menunjang atau membantu kita dalam segala hal. Itu bagus juga gitu ya. Jadi kita kembali dulu ke anaknya, bagaimana karakternya, kepercayaan dirinya. Lalu nanti ketika ada masalah seperti yang tadi gitu ya, kita dampingi, kita berikan ruang buat berekspresi, tapi kita juga arahkan. Ya, dan melihat dunia saat ini ya Bu ya, di mana apa-apa serba instan ya. Anak-anak boleh tersedia segala sesuatu secara instan. Tentunya membuat anak-anak kadang tidak suka lagi menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Bagaimana kira-kira orang tua ini mengatasi hal tersebut ya Bu? Baik, jadi memang pertama kita nggak bisa bilang sabar ya. Anak itu karena apa itu sabar gitu ya. Jadi sabar itu kan abstrak gitu ya. Tapi kita bisa di keseharian kita melatih mereka segala sesuatu itu ada tahapannya
gitu ya. Jadi misalnya mau pergi ya ada tahapannya. Kalau mau apa yang mereka suka gitu ya, mau main ada tahapannya. Mau pakai gadget juga ada tahapannya gitu. Jadi segala sesuatu ada tahapannya. Karena memang begitu yang kita hadapi di dunia dewasa ini gitu kan ya. Jadi dengan melatih mereka untuk melakukan segala sesuatu secara bertahap, ada prosesnya, mereka akan lebih menghargai proses, lama-lama perasaan sabar ini juga akan muncul. Iya, jadi dunia sekarang ini memang dengan instan, semua anak-anak kurang menghargai proses. Mereka tidak suka melalui proses. Kemudian dari Bu Yonita, bagaimana Bu menghadapi juga anak-anak zaman sekarang ini ya Bu ya, yang dimana mereka tuh sukanya serba instan, terutama untuk anak-anak beranjak dewasa, gitu, beranjak remaja, anak-anak SMP lah ya Bu. SMP, ya. Kita harus tanamkan nilai-nilai yang mungkin ya dalam arti di rumah mungkin ya karena orang tua sibuk ya. Jadi di sekolah kita tanamkan nilai-nilai kepercayaan diri. Ya, mereka harus punya rasa percaya diri. Dengan mereka mempunyai rasa percaya diri bahwa mereka akan bisa, jadi mereka bisa memanage daripada bahwa gagal itu bisa kok nggak kita lakukan, tapi kalau kita bisa melakukannya dari awal. Mereka mempersiapkan apa yang harus mereka lakukan, mereka harus sikapnya seperti apa. Yang jelas adalah di sini orang tua ataupun juga guru ya bisa menjadi partner bagi mereka untuk mengatasi yang zaman sekarang ini ya, semua serba instan ya. Memang orang anak-anak zaman sekarang ini gagal itu apa? Takut ya, ada takut jadi nggak mau pengennya semua ada. Contohnya ulangan aja kalau zaman dulu mungkin Ibu Gilby ya, ulangan zaman dulu harus di ini catat, belajar dicatat apa. Zaman sekarang nggak main catat lagi, sudah main foto. Nah, dimana kalau nanti misalnya terhapus itu semua, pada saat ulangan nggak bisa menjawab, nah itulah salah satu hal yang gagal bagi mereka, itu gagal sekali seperti itu. Ya mungkin itu Ibu. Jadi orang tua tetap juga harus berproses ya Bu ya untuk membantu anak ini mengatasi masalah-masalah. Dan juga Ibu Gilby, bagaimana ya kita juga misalnya sebagai orang tua ini, terkadang kita juga berarti harus setiap hari belajar juga ya, karena orang tua juga kan seringkali juga punya masalah juga ya, menolong mereka ini anak-anak ini, dan terutama sering kita lihat juga nih anak-anak Gen Z ya sekarang ini ya, kalau mereka kerja susah sedikit resign nggak mau, cari lagi yang lain gitu ya. Jadi kebanyakan seperti terbentuk seperti itu ya Bu ya. Dan juga bagaimana nih menyiasatinya? Oke, jadi mungkin kita perlu mengajarkan mereka adalah untuk mandiri dan tangguh tadi gitu ya. Jadi menyiasatinya memang balik lagi ya. Kita balik dulu ke anaknya supaya anaknya ini percaya mau berproses dan juga percaya hasil itu pasti karena proses yang lebih baik gitu ya. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada keberuntungan saja gitu ya. Keberuntungan pasti ada atau berkat itu pasti ada gitu ya. Tapi bagaimana mereka lebih menghargai proses itu yang kita lebih tanamkan gitu. Begitupun kita sebagai orang tua gitu ya. Jadi jangan semata-mata karena hasilnya buruk kita juga langsung kadang-kadang memberikan hukuman ataukah memberikan respon yang negatif gitu ya. Walaupun mungkin kita sebagai orang tua juga kecewa ya. Rasanya udah susah-susah kita bawa ke sekolah, rasanya sudah susah-susah kita ajari, tapi kok hasilnya begini gitu. Kita sebagai orang tua juga perlu menghargai proses-proses yang mereka sudah coba lakukan gitu ya. Mungkin tadinya mereka, contoh sederhana ya, tadinya bangun itu harus selalu dibangunin, tapi lama-lama anak ini bangun sendiri jam 6 pagi. Mungkin kita maunya setengah 6 pagi, tapi dengan jam 6 pagi itu kan sudah ada sebuah kemajuan ya. Jadi kita juga perlu melihat yang kayak gitu-gitunya. Jadi kita melihat apa hal-hal kecil kemajuan dari anak, itu kita perlu apresiasi juga. Terus kita juga perlu follow up gitu ya. Jadi supaya berkesinambungan, setelah itu mereka juga bisa berproses dengan lebih baik lagi. Iya. Saya mau kembali ke Ibu Anita nih. Saya mau nanya Bu, dulu waktu anak-anak masih kecil atau mungkin punya ponakan gitu ya Bu ya. Pernah nggak sih Bu waktu melihat mereka ada anak-anak ini mengatasi masalah atau melakukan sesuatu yang agak susah, gemes gitu Bu mau bantuin. Aduh, lama banget kalau kayak saya gitu di rumah, kadang-kadang kalau anak mau makan lama, sedangkan kita mau kerjain yang lain ya. Jadi kita bantuin suapin, terus misalnya dia mau cari bajunya, aduh susah gak dapet, kita bantuin. Jadi ibaratnya kita seperti mengambil masalah mereka gitu. Bagaimana Bu, apa ada pernah
yang boleh di-sharing? Oh, iya, itu mungkin semua ibu-ibu khususnya ya. Hampir semua Itu ya, hampir. termasuk saya Nah, juga. termasuk juga saya. Saya tuh orangnya paling nggak suka kalau semuanya itu lambat kan. Jadi untuk mengatasi itu karena anak saya sendiri, ya saya atasinya dengan cara kamu siapkan dari awal. Kamu siapkan dari awal supaya nanti pada saat kamu memerlukan itu sudah siap. Nah, jadi dengan demikian dia nggak akan cari ke kanan ke kiri. Nah, begitu juga dengan ponakan-ponakan ya. Jadi mereka saya beritahu kalau kamu pengen sukses, kamu harus siapkan dari awal. Cita-cita pun kita harus siapkan dari awal, kan seperti itu. Jadi kalau kamu cita-citanya pun instan, tidak tahu apa yang dilakukan, dan nanti pada saat gagal kamu nangis-nangis. Nah, seperti itu. Jadi sebagai orang tua yang saya lakukan, saya memberitahu bahwa kita itu harus menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Oh iya, jadi cita-cita pun juga tidak bisa instan ya Bu Iya, ya? nggak bisa instan. Ya, baiklah, Harus- kita akan tahan dulu. Kita nanti masih mau berbincang, masih menarik topik kita saat ini, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Masih bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita lanjutkan lagi ya Ibu Gilby ya, dan Ibu Anita. Sebelumnya kita tadi sudah berbincang-bincang, dan kira-kira apa nih yang perlu ditanamkan pada anak agar anak ini tangguh dalam menyelesaikan masalah, Bu? Oke, baik. Jadi sebenarnya kayaknya cukup panjang ya kalau itu. Tapi pertama kita tanamkan ke anak bahwa tadi anak itu bisa, setiap orang itu bisa, setiap orang itu punya keunikannya masing-masing untuk bertahan gitu ya, untuk mampu menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, kita juga perlu sampaikan bahwa masa sulit itu nggak bisa kita hindari gitu ya, karena masa sulit itu tuh sesuatu yang bukan di dalam kendali kita gitu ya, tapi dari terjadi, contoh misalnya waktu pandemi COVID itu kan bukan kita yang mau gitu ya, itu tapi memang sudah terjadi. Jadi kita perlu ingatkan bahwa masa sulit atau stres atau kesulitan-kesulitan lainnya itu segala sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh kita. Nah, yang ketiga adalah kegagalan itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya gitu ya, tapi masih ada proses lagi supaya nanti bisa belajar dengan lebih baik. Baik. Dan dari Ibu Anita mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mungkin ingin ditanyakan kepada Ibu Gilby, silakan Ibu. Satu pertanyaan Ibu Gilby, bagaimana cara mengatasi kegagalan khususnya untuk remaja ya, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang bisa menyakiti diri sendiri, contohnya menyakiti hati ya. Nah, seperti itu gimana caranya? Iya, baik. Jadi memang kalau lagi gagal itu kan kalut gitu ya Bu ya, rasanya putus asa, nggak tahu lagi harus bagaimana. Apalagi tadi kalau balik ke statement saya di awal bahwa remaja itu masih sulit mengontrol perasaannya begitu. Jadi yang perlu kita tanamkan tadi selain 3 hal tadi gitu ya, tadi dampingi anaknya gitu ya, peran kita dampingi anaknya, bantu dulu perasaannya supaya lebih enak gitu ya, dan juga kita ingatkan bahwa kita ini, kamu ini sebagai anak sudah mulai punya tanggung jawab atas dirimu sendiri gitu ya. Mungkin kalau secara firman kan tubuh kita bait Allah dan seterusnya gitu ya. Tapi kita juga perlu ingatkan bahwa kita sebagai seorang individu gitu ya, kita juga perlu bertanggung jawab atas diri kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita juga perlu menjaga supaya tidak ada hal-hal yang bisa merugikan diri kita gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau gagal terus makan permen sebanyak-banyaknya, habis itu kan langsung sakit gigi gitu ya. Jadi kita perlu bisa mengingatkan mereka bahwa ya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Ya baik, dan di menit-menit terakhir kita ini mungkin Ibu Anita ada yang ingin disampaikan kepada orang tua di rumah. Kita sebagai orang tua, bahwasanya kita harus mendampingi anak-anak kita dari dini ya, apalagi pada saat masa-masa sulit, menginjak masa remaja, itu adalah masa-masa sulit bagi mereka. Kita sebagai orang tua harus bisa mendampingi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Apalagi di zaman modern ini, pendampingan tidak hanya kita bisa melakukan secara langsung, tapi juga bisa melakukan secara virtual ya. Nah, jadi kepada juga remaja ya, khususnya kepada remaja, anak-anak yang menjelang dewasa, bahwasanya kegagalan itu adalah sesuatu keberhasilan yang tertunda, dan itu bisa
diulang lagi. Ya, dengan kita mengulang lagi, kegagalan itu tidak akan pernah datang sama kita. Ya, terima kasih Bu Anita. Dan terakhir dari Ibu Gilby, ada yang mau disampaikan closing statement untuk orang tua di rumah? Baik, terima kasih. Mungkin saya kembali merangkum atau mengingatkan bahwa untuk menjadi tangguh sendiri itu juga proses. Jadi bukan hanya dengan memasukkan sebuah lingkungan atau memberikan sebuah bacaan itu sudah menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi kita juga membangun mereka untuk mengajari mereka dengan menghargai proses. Pada saat kegagalan juga kita dampingi dan tidak memberikan judgement atau penilaian negatif. Terima kasih Bu Gilby dan terima kasih Bu Anita untuk pembahasan kita yang menarik saat ini ya. Dan kiranya apa yang kita bahas kali ini boleh membantu para orang tua untuk menolong anak-anaknya menjadi anak-anak yang tangguh, yang mampu menghadapi rintangan dan masalah dalam kehidupan ini. Akhir kata, demikian episode kita kali ini. Kita berjumpa lagi dalam episode Love Your Child lainnya. Tuhan memberkati.